Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Hildatul Mutmainah dari Prodi PAUD 2019 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini Hilda akan melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Pengembangan Kecerdasan Majemuk oleh dosen pengampu Ibu Rita Intan Anggraini MPD. Di kesempatan kali ini Hilda akan membahas inti dari materi yang sudah pernah dipelajari. Mau tahu materinya? Kita simak materi berikut ini. Psikologi perkembangan anak. Pengertian psikologi perkembangan menurut J.P. Chaplin, yang artinya psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari proses pertumbuhan sebelum dan sesudah kelahiran dan pematangan perilaku. Sedangkan menurut Rosvasta dan kawan-kawan, psikologi perkembangan merupakan cabang psikologi yang mempelajari perubahan tingkah laku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu dari masa konsepsi sampai mati. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif menyangkut aspek-aspek jasmaniah atau perubahan-perubahan yang terjadi pada organ tubuh dan struktur fisik, seperti penambahan tinggi badan pada anak. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang menyangkut aspek-aspek mental psikologis manusia, seperti perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sifat sosial, moral, keyakinan agama, kecerdasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya materi tentang multiple intelligence, yaitu kecerdasan majemuk. Teori yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda. Kecerdasan yang berbeda tersebut dibedakan menjadi 8. Mari kita simak materinya. Pertama, kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa merupakan kemampuan dalam menggunakan dan mengolah kata secara efektif. Anak yang memiliki kecerdasan linguistik tinggi akan berbahasa lancar dan baik, serta mudah belajar beberapa bahasa. Contohnya seperti jurnalis, penyair, dan pengacara. Kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan logik matematik atau kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika merupakan kemampuan berhitung dan berpikir logis dalam pemecahan masalah. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya dengan mudah menyelesaikan tugas yang bersifat abstrak seperti matematika dan filsafat, mudah bermain dengan angka, bermain catur, dan senang melakukan eksperimen. Contohnya akuntan dan programmer. Kecerdasan yang ketiga yaitu kecerdasan visual spatial atau kecerdasan dimensi ruang, di mana kecerdasan dimensi ruang yaitu kemampuan untuk memahami konsep ruang, bentuk 3 dimensi, dan imajinasi yang kuat. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya lebih tertarik pada gambar daripada tulisan. Imajinatif, peka terhadap tata letak atau interior, suka menggambar, dapat mengkombinasikan warna, membaca peta, membuat tabel atau grafik, serta kepekaan terhadap garis, bentuk, dan ruang. Contohnya seperti arsitek dan desain interior. Kecerdasan yang keempat yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal yaitu kemampuan untuk menjalin interaksi sosial, peka terhadap perasaan, watak, dan temperamen orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan ini sanggup menempatkan diri dan membaca situasi orang-orang di sekitarnya, bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, kegiatan berkelompok, dan senang mengikuti kegiatan sosial. Contohnya seperti guru, negosiator, dan networker.
Kecerdasan yang kelima yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri. Orang dengan kecerdasan ini biasanya dapat mengerti tujuan hidupnya, punya target yang ingin dicapai, selalu mengintrospeksi diri, dan mengerti kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Contohnya seperti konselor edukasi, pengarahan, dan vokasi. Kecerdasan yang keenam yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal yaitu kemampuan untuk mengenal dan mengolah nada. Orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya dapat menguasai alat musik, peka terhadap suara fals. Apabila mendengar musik maka terdapat anggota tubuh yang mengikuti irama tersebut dan mudah menghafal nada lagu yang baru didengar. Contohnya seperti penyanyi, musisi instrumental, dan pencipta lagu. Kecerdasan yang ketujuh yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis yaitu kemampuan mengenali dan mengelompokkan spesies flora dan fauna di lingkungan sekitarnya. Orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya senang naik gunung atau hiking, suka dengan tumbuhan dan hewan, tertarik pada objek wisata pegunungan dan pantai, serta peduli terhadap lingkungan hidup. Contohnya seperti petani, pendaki, nelayan, dan lain-lain sebagainya. Kecerdasan yang terakhir yaitu kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik yaitu kemampuan untuk mengendalikan gerak tubuh dan penglihatan. Kecerdasan ini biasanya sangat menyukai olahraga, menari, melakukan kegiatan yang berbahaya, dan ketika berpikir harus bergerak. Biasanya orang ini juga tidak bisa duduk diam dalam waktu yang lama, contohnya seperti atlet olahraga, penari, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa tokoh-tokoh yang memiliki kecerdasan yang berbeda ini. Mau tahu? Kita lihat slide selanjutnya ya. Tokoh yang pertama yaitu Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez merupakan seorang novelis, jurnalis, dan penerbit. Salah satu karya besarnya yang pertama adalah Kisah tentang Seorang Pelaut yang Karam atau Relato de un Naufrago. Gabriel Garcia Marquez merupakan orang yang memiliki kecerdasan linguistik karena hobinya menulis. Yang kedua yaitu Albert Einstein. Albert Einstein fisikawan teoritis yang mengembangkan teori relativitas, satu dari dua pilar utama fisika modern. Karya-karyanya juga dikenal karena berpengaruh terhadap filsafat ilmu. Persamaan Einstein yang paling dikenal adalah rumus kesetaraan massa energi, E sama dengan mc kuadrat, yang dijuluki persamaan paling terkenal di dunia. Albert Einstein merupakan seseorang yang memiliki kecerdasan logik matematik. Yang ketiga yaitu Pablo Picasso. Pablo Picasso merupakan seorang seniman yang terkenal dalam aliran kubisme dan dikenal sebagai pelukis revolusioner. Dia merupakan jenius seni yang cakap membuat patung, grafis, keramik, kostum penari balet, sampai tata panggung. Maka Pablo Picasso termasuk ke dalam seseorang yang memiliki kecerdasan visual spasial. Yang keempat yaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Ia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, mengusung kegerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Mahatma Gandhi merupakan seseorang yang memiliki kecerdasan interpersonal. Yang kelima yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan seseorang pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi.
Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku kita. Maka Sigmund Freud merupakan ke dalam seseorang yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Yang keenam yaitu Erwin Gutawa. Erwin Gutawa merupakan seorang komponis, konduktor, penata musik, dan basis asal Indonesia. Erwin Gutawa seringkali memproduksi dan menata musik pada konser-konser musik. Di antaranya konser musik Harvey Malaiholo, Ruth Sahanaya, Chrisye, Titi DJ, Krisdayanti, dan Rosa. Erwin Gutawa merupakan seseorang yang memiliki kecerdasan musikal. Yang ketujuh yaitu Charles Darwin. Charles Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris, paling dikenal untuk kontribusinya kepada teori evolusi. Charles Darwin menerbitkan teori evolusi dengan bukti kuat dalam bukunya, terbitan tahun 1859, On the Origin of Species, mengatasi penolakan ilmiah dari konsep awal dari transmutasi spesies. Maka Charles Darwin termasuk ke dalam seseorang yang memiliki kecerdasan naturalis. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu Aris Susanti Rahayu. Aris Susanti Rahayu seorang atlet panjat tebing Indonesia. Dia mendapatkan julukan sebagai Spider Woman. Dia juga meraih medali emas dalam olahraga panjat tebing pada Asian Games tahun 2018. Aris Susanti merupakan seseorang yang memiliki kecerdasan kinestetik. Cukup sekian materi yang bisa Hilda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.